kebijakan PHK yang dilakukan perusahaan saat pandemi, mari kita melihat dari berbagai sisi. Misalnya, kondisi force majeure yang dialami perusahaan. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa. Hal ini juga terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245. Dalam hal ini, perusahaan tetap boleh melakukan PHK terhadap pekerjanya dengan beralasan adanya COVID-19. Namun, harus siap dengan konsekuensi pembayaran 2 kali PMTK, yaitu Peraturan Menteri Tenaga atau kompensasi maksimal terhadap pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, telah dilakukan PHK tanpa kesalahan terhadap pekerja. Hal-hal yang dilarang dalam PHK di masa pandemi. Hal-hal yang dilarang dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di masa pandemi adalah: yang pertama, pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Sedangkan yang kedua, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan PHK, pada pandemi COVID, hak-hak yang diberikan kepada pekerja adalah sama dengan hak-hak PHK yang diberikan kepada pekerja pada umumnya. Hal ini dikarenakan PHK pada masa pandemi COVID merupakan PHK yang dikarenakan adanya force majeure. Pandemi adalah salah satu faktor dari force majeure tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang PHK yang dikarenakan adanya force majeure diatur pada Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai pemenuhan hak-hak pekerja, semua terdapat dalam Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut juga. Cara menyelesaikan PHK di kala pandemi bisa dilakukan dengan melalui 4 cara. Yang pertama adalah perundingan bipartit. Intinya adalah perundingan untuk mencapai mufakat yang dilakukan para pihak yang bersangkutan. Cara yang kedua adalah dengan melakukan konsoliasi. Dalam hal ini dibutuhkan konsolidator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja bekerja. Yang ketiga adalah mediasi. Bedanya dengan konsoliasi adalah konsoliator adalah pihak yang boleh memberikan masukan untuk memecahkan masalah, sedangkan mediator adalah seseorang yang netral dan tak boleh memberikan masukan apapun. Dan yang terakhir adalah Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Untuk urutan penyelesaian sendiri, jika dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.
solusi ke depan dalam dunia perburuhan berkaitan dengan pandemi ini menurut saya adalah dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan disertai dengan akses permodalan serta akses informasi mengenai market. Sebab dengan adanya pelatihan kewirausahaan tersebut, maka para buruh tidak hanya bergantung terhadap pekerjaannya saja, melainkan mereka memiliki usaha lain yang dapat membantu para buruh yang terdampak oleh pandemi.